Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, hari ini kita sudah berjumpa lagi dalam pelatihan kita tentang materi alur pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai, monggo saya minta untuk ketua kelasnya mengabsen dan memimpin berdoa dulu. Bapak Sambang. Terima kasih. Sebelum mengawali pengabsenan, Ibu-ibu, marilah mengawali kegiatan ini dengan berdoa. Semoga pada kegiatan kali ini nanti kita selalu mendapatkan barokah ilmunya. Berdoa menurut agama ya, dan keyakinan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, nanti yang saya absen untuk mengucapkan kata-kata ada. Yang saya absen yang pertama adalah Ibu Devrina Pramusinta. Ada. Yang kedua Ibu Normawati. Ada, Pak. Yang ketiga Ibu Yeni Amalia. Saya Pak hadir. Oh, gitu. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya Ibu, bahwa selanjutnya adalah kita serahkan kepada instruktur untuk memberikan gambaran-gambaran tentang pembelajaran pada yang hari ini. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Supaya kita lebih semangat lagi, terima kasih ya Pak Sambang sudah mengabsen teman-teman kita hari ini. Alhamdulillah hari ini sudah masuk semua ya. Nah, sebelumnya semuanya makin semangat. Nah, kita mulai untuk ice breaking-nya. Semangat. Nah, tetap semangat. Baik, petugas ice breaking-nya hari ini siapa ya? Saya, Bu. Saya Bu Normawati ya. Oke, monggo Bu Normawati silakan dipimpin untuk ice breaking-nya hari ini. Ya, terima kasih waktunya. Untuk merelaksasi pikiran kita agar menjadi fresh kembali, kita bermain dengan konsentrasi 3 kata. Singkat ya Bu ya. Kita nanti menyebutkan 3 kata cangkir, kencur, cengkeh. Cangkir, kencur, cengkeh. Oke. Nah, nanti kita ucapkan bersama-sama dari pelan kemudian cepat, gitu ya. Oke. Oke, marilah. Baiklah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Cangkir, kencur, cengkeh. cangkeh. Kencur, cengkeh. Cangkir, kencur, cengkeh. Cangkir, kencur, cengkeh. Cangkir, kencur, cengkeh. Coba sekali lagi Bu ya, dicoba tapi enggak usah dibaca, enggak usah pakai baca, coba lagi. Mulai ya, 1, 2, 3. Cangkir, kencur, cengkeh. 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 Cangkir, cengkeh jadinya. Cukup konsentrasi juga. Ya. Iya. Ya, terima kasih. Ya, sudah membuat kita Bu Normawati, kembali. tangan untuk kita semua. Ya, ternyata memang seru sekali. Hanya dari 3 kata kita bisa melatih konsentrasi kita. Dari yang cangkir, kencur, cengkeh, kita bisa jadi kancir tapi akhirnya saya. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang karakter profil pelajar Pancasila, dan hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara membuat tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Sebelumnya kita sudah mengenal capaian pembelajaran ya.
capaian pembelajaran. Ada yang mungkin bisa menjelaskan apa sih capaian pembelajaran itu? Capaian pembelajaran? Ada yang mungkin bisa? Kalau dulu kita mengenalnya capaian pembelajaran itu apa? Capaian pembelajaran adalah Capaian pembelajaran itu terdiri dari beberapa fase-fase yang disesuaikan dengan umur peserta didik. Kalau SMP kita berada di fase D, jadi capaian pembelajarannya berada di fase D. Ya, berarti ini tadi capaian pembelajaran atau CP terdiri dari beberapa fase. Kita ada di D. Ada berapa fase pada CP itu? Ada 4 fase. Ada B, C, D, E, 6 fase. Kalau tidak salah. Ya, 6 fase. 6 fase. Kita ada posisi di D, ya. Di SMP kelas 7, 8, 9 ada yang ada di posisi D. Nah, fase itu nanti kita bisa mencapainya dengan tujuan pembelajaran. Jadi misalkan ibaratnya CP itu adalah kota. Misal saya dari Nganjuk, saya pengen ke Surabaya. Capaian pembelajaran saya pengen ada di Surabaya. Bagaimana biar bisa sampai ke Surabaya? Nah, untuk sampai ke sana saya butuh tujuannya. Saya misal dari Nganjuk harus menuju ke Jombang dulu. Dari Jombang saya menuju ke Mojokerto. Setelah dari Mojokerto baru ke Surabaya. Nah, itu yang dinamakan tujuannya. Kita akan membahas bagaimana cara mencapai ke CP itu dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran mungkin yang kita kenal dengan bukan dengan alur ya, dengan konsep A, B, C, D. A, apaannya? Ada yang tahu A? Audiens ya, audiens atau peserta kita. B, behavior. Behavior itu apa sih yang akan kita inginkan dari anak itu, kemampuan apa yang kita inginkan. Kemudian C-nya, yang C condition dan D degree. Iya, degree-nya. Nah, itu nanti akan tetap bisa kita gunakan, namun pada tujuan pembelajaran ini harus untuk saat ini ya harus merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi sudah tidak dibedakan lagi. Kalau dulu KI 3 dan KI 4 berbeda, dan sekarang ini kita harus menyatukannya. Kemudian setelah itu, nah ini pada konsep tujuan pembelajaran itu ada 3 aspek yang penting. Yang pertama yaitu kompetensi. Nah, kompetensi ini bisa diperoleh dari ini, kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional kita sudah mengenalnya, ya pakai taksonomi belum ya, ada 6, ya, ada C1, C2, C3, C4, C5, sampai C6. Nah, kemudian selain ada kompetensi, nanti di dalam tujuan itu juga harus ada konten. Konten ini materi apa yang akan dipelajari oleh siswa atau yang akan diperoleh selama proses pembelajaran itu. Kontennya. Jadi misalkan kita sedang membahas tentang kebinekaan, apanya yang akan diperoleh anak? Nah, apakah mereka akan mempelajari tentang menghargai keberagamannya atau mempelajari budaya daerah lain? Nah, itu kontennya. Kemudian variasi. Nah, variasi ini digunakan sebagai keterampilan yang berpikir tingkat tinggi. Jadi setelah mereka mempelajari ini, mereka akan menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi itu yang mana, yang bagaimana yang akan dipelajari oleh mereka. Sebelumnya jenengan sudah mengerjakan kan pada pertemuan sebelumnya, ini tugas pada pertemuan sebelumnya untuk
membuat beberapa tujuan pembelajaran. Nah, di sini sudah ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang warna kuning ini merupakan kompetensi atau kata kerja operasionalnya. Okay. Nah, ini ada yang merancang. Kemudian kontennya hukum Newton. Nah, konservasi energi dalam skala rumah tangga itu adalah kontennya atau materi yang akan dipelajari. Kemudian untuk yang variasinya itu di sini bisa menggunakan kata-kata sendiri. Nah, ini kemampuan anak yang akan dilatih. Kemampuannya. Terus solusi, bagaimana sih nanti mereka menemukan solusinya. Nah, oke. Sampai sini adakah yang ingin menampilkan hasil pekerjaannya pada pertemuan sebelumnya? Monggo, siapa yang ingin? Saya, Bu. Saya mau menampilkan hasil pekerjaan saya kemarin. Mungkin ini diakhiri dulu screen-nya. Ya. Oke, silakan. Nah, ini Bu, ini adalah tujuan pembelajaran yang sudah saya buat berdasarkan capaian pembelajaran. Ini didapat dari fase D, yaitu saya memilih tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menjelaskan perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks, baik dalam skala lokal, regional, dan nasional. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian budaya serta membuat ringkasan tentang arti budaya. Menjelaskannya tadi yaitu kompetensi, kemudian kontennya yaitu pengertian budaya, dan variasinya yaitu ringkasan, membuat ringkasan. Kemudian untuk yang kedua yaitu peserta didik mampu mengenal berbagai macam budaya yang ada di Indonesia dan membuat makalah tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan budaya dan membuat peta konsep dari faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan budaya yang berasal dari dalam negeri. Kemudian untuk yang keempat yaitu peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan budaya dan membuat tabel dari faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan budaya yang berasal dari luar negeri. Kemudian untuk yang kelima, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh perubahan budaya bagi kehidupan sosial dalam bentuk penelitian sederhana di lingkungan tempat tinggal. Jadi saya sudah memasukkan semua 3 aspek tersebut, mulai dari kompetensi, variasi, dan kontennya sudah ada di dalam tugas yang saya buat ini, Bu. Baik, ini tadi hasil pekerjaan dari Yeni ya. Jadi pada tujuan pembelajaran 1 contohnya. Ini menjelaskan sebagai bentar, saya dulu ya. Oke, nah jadi menjelaskan ini sebagai kompetensinya ya, kemudian kontennya yaitu pengertian budaya dan membuat ringkasan itu adalah variasinya. Jadi keterampilan lain ya, keterampilan praktisnya yang akan diperoleh seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lainnya, monggo. Oh, adakah yang menanggapi? Cukup, Ibu. Ujiannya cukup. Ya, tadi ada dari CP ya, ini capaian pembelajaran itu secara keseluruhan, jadi harus ditulis semua, dan mana yang akan kita bahas itu yang diberi tanda highlight ya, jadi diberi yang berbeda atau ditebak kemudian di garis bawah, jadi tidak hanya potong-potong. Mungkin untuk kedepannya kita bisa saling memperbaiki bahwa CP itu secara keseluruhan dari awal kalimat sampai titik. Gitu, ya.
Baik, terima kasih kepada Bu Yeni yang sudah menampilkan. Boleh tanya dulu, Bu. Ya, silakan. Bu Devi, ya? Ya, Ya. Ini Saya mau tanya, bagaimana cara membedakan antara kompetensi dan variasi secara pasti? Nah, untuk kompetensi dan variasi itu bedanya. Pada variasi itu dia cenderung ke hot. Jadi berpikir tingkat tinggi. Jika pada taksonomik group kita bisa melihatnya di C5 dan C6. Cenderung ke C5 dan C6. Itu untuk variasi. Jadi C1 sampai C4 itu bisa digunakan sebagai kompetensinya. Kalau misalkan seperti tadi, bisa juga selain menggunakan taksonomi group, bisa kayak menceritakan dengan kalimatnya sendiri, atau meringkas dengan kalimatnya sendiri, itu bisa digunakan sebagai variasi. Kalau variasi itu lebih tinggi berpikirnya, tingkat berpikirnya lebih tinggi daripada yang kompetensi. Kalau kompetensi mungkin hanya sekedar memahami, kemudian menyebutkan, mengurutkan, itu. Mungkin ada lagi yang ingin disebutkan lagi? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, sekarang akan saya lanjutkan. Ini bisa membuat saya jadi hostnya 3 biar saya bisa share screen. Ini jadikan saya hostnya biar bisa share screen. 3.3 di atas dijadikan host saya. Tadi yang jadi host jenengan. Tugas saya, tak, Bu? Iya. Nah, tadi kan saya jenengan share screen, saya jadikan host. Sekarang saya mau share screen. Itu titik 3 di sebelahnya tanda mood gambar saya. Bisa. Titik 3. Iya, Bu Yeni yang bisa. Karena Bu Yeni sekarang hostnya. Bisa, apa boleh. Tapi kita lainnya saja, oke. Baik, saya lanjutkan dari tadi ketika Bu Yeni sudah menampilkan tujuan pembelajarannya. Ada 5 tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bu Yeni. Nah, dari 5 tujuan pembelajaran itu sudah merupakan alur tujuan pembelajaran. Jadi alur tujuan pembelajaran itu gabungan dari tujuan pembelajaran. Namun ada prinsip-prinsipnya, ada 7 prinsip. Ada 7 prinsip pembuatan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, sederhana dan informatif. Kemudian esensial dan kontekstual, berkesinambungan. Nah, berkesinambungan ini tujuan pembelajaran pertama sampai tujuan pembelajaran kelima harus saling berkesinambungan. Yang berikutnya, optimalan 3 aspek kompetensi, merdeka belajar, operasional dan aplikatif, kemudian adaptif dan fleksibel. Baik, itu tadi 7 prinsip yang bisa digunakan untuk pembuatan alur tujuan pembelajaran. Nah, kita sudah membuat, semoga dari situ nanti akan membuat kita semakin lebih lancar lagi ketika membuat alur tujuan pembelajaran. Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara yang benar untuk membuat alur tujuan pembelajaran. Jadi jangan pernah takut salah ketika membuat tujuan pembelajaran.
Baik, adakah yang ingin ditanyakan dari sini? Kita mulai diskusinya. Sudah jelas, Bu. Ya, menurut saya sudah jelas. Ya, jadi bisa kita simpulkan untuk pertemuan kita hari ini bahwa tujuan pembelajaran itu harus terdiri dari kompetensi, konten, dan juga variasi. Ya. Kemudian beberapa tujuan pembelajaran nanti akan membentuk alur tujuan pembelajaran, dan jangan melupakan 7 prinsip ketika membuat alur tujuan pembelajaran. Nah, itu tadi yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, sekarang kita waktunya refleksi. Monggo ada masukan dari saya. Silakan. Tadi sepertinya saya pertama lupa nggak salam ya. Salam pembukanya lupa. Tapi salam penutupnya ada. Mulai dari Pak Sambang dulu. Iya, dari Pak Sambang dulu. Iya. Oke. Iya, namanya di situ Julianur Hidayat. Iya. Apa-apa. Ya, kan. Kami menyimak tentang tujuan pembelajaran ya. Ada beberapa tambahan mungkin pada tujuan pembelajaran itu bisa ditambahkan bentuk yaitu pengetahuan yang berupa fakta atau informasi ya. Mana fakta dan informasi itu yang benar-benar prosedural, benar-benar nyata ya, artinya karena pemahaman tentang konsepnya nanti biar lebih mudah ya. Bukan pemikiran dan penalaran, karena butuh pemikiran dan penalaran itu butuh suatu keterampilan yang benar-benar bisa dipakai untuk menjadikan kegiatan yang bisa berkolaborasi dengan memakai strategi yang sekarang dipakai yaitu tentang IT ya. Jadi mungkin perlu tambahan pembelajarannya itu nanti bentuknya. Itu terima kasih sebelumnya. Nah, terima kasih dari Pak Sambang. Monggo. Ada lagi dari Bu Nurmawati atau Bu Yeni dulu? Monggo Bu Ya, Nurmawati saya. dulu. Oke. Punya 37 menit ini. Dibagi antara Bu Nurmawati sama Bu Yeni. Di sini saya menambahkan bahwa di dalam tujuan pembelajaran itu ada 3 aspek. Di antaranya 1 pengetahuan, kemudian yang kedua keterampilan, kemudian yang ketiga sikap atau perilaku peserta didik. Oke. Ya. Pengetahuan, keterampilan, sikap peserta didik. Oke. Perilaku peserta didik. Ya, terima kasih. Monggo. Terima kasih. Untuk Bu Yeni, monggo masukannya. Ya, terima kasih. Jadi dalam sesi Zoom ini mungkin dari awal tadi sudah bagus dibuka dengan doa, mengabsen, kemudian ada ice breaking yang menyenangkan, itu sudah sangat bagus. Kemudian pemaparan dari Bu Devrina juga sudah lengkap, namun tadi kayaknya suaranya kurang terdengar di laptop saya, jadi agak nggak kekurangan ini membahas apa agak nggak kedengaran. Terus tentang materi tadi ya cukup karena memang waktunya singkat, jadi memang hanya poin-poinnya saja yang disampaikan. Mungkin untuk yang sebelum kita mengakhiri pembelajaran tadi ada kuis terlebih dahulu. Oh iya. Ya, jadi kita dilontarkan pertanyaan, nanti siapa cepat-cepatan untuk menjawab. Seperti itu mungkin akan lebih ramai lagi dalam pembelajarannya. Ya, lebih seru lagi. Ya, atau pas mau mengakhiri kita refleksi apa yang sudah dipelajari pada hari ini, bisa ada yang
mengutarakan seperti itu. Tapi untuk keseluruhan memang sudah bagus, menyenangkan, dan semoga sukses lah pokoknya ini kelompok. Amin. Amin. Oke, baik, terima kasih masukannya yang membangun sekali. Semoga nanti kedepannya kita semua juga jauh lebih baik lagi. Amin. Oke, monggo bisa mengakhiri melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Devrina. Ya, sama-sama. Nanti